Rakyatku semuanya jiwanya. Bu, untuk klien. Indonesia. Mandek. Matur nuwun, tepuk tangan. Ya oke, sahabat Dur TV, kita kembali lagi di posting kali ini ya dengan Mas Hasto ya. Mas Hasto, mungkin setelah tadi kita bicara banyak gitu ya tentang rencana For You Indonesia, kita mau memutarkan lagu Indonesia Raya Bergema itu, kira-kira ada nggak mas latar belakang yang sebenarnya ini teman-teman dari For You ini sudah pikirkan sejak lama, kenapa kok yang dipilih lagu Indonesia Raya? Ya, jadi memang karena ini menggelorakan semangat nasionalisme dan satu-satunya lagu yang itu menjadi lagu pemersatu ya hanya lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ya, jadi konsentrasinya memang di mengumandangkan lagu kebangsaan itu secara kontinu setiap hari di ruang-ruang publik. Pertanyaan berikutnya, apakah lagu lain tidak penting? Penting. Ya, kemarin di survei juga yang menjawab apakah juga perlu untuk mengumandangkan lagu nasional atau lagu perjuangan selain Indonesia Raya itu angkanya sama. Ada surveinya kemarin? Ada. Melalui survei online. Okay. Jadi edarkan secara acak dan direspon oleh 591 responden. Itu terkait dengan lagu nasional itu sifatnya kan tidak wajib ya, sehingga apabila tempat publik itu mau memutar akan lebih baik, tapi kalau tidak ya tidak masalah. Nah, supaya tidak numpuk-numpuk nih kita konsentrasi fokus dulu di Indonesia Raya. Nah, itu yang paling wajib bahwa nanti diikuti lagu perjuangan yang lain itu ya syukur. Untuk hasilnya mas, hasil survei kemarin? Hasil survei kita ada 6 pertanyaan ya. Yang lain sih soal teknis, soal usia, soal jenis kelamin. Tapi yang pertanyaan yang substansial itu 95,6% itu setuju lagu Indonesia Raya diputar di tempat-tempat umum. Ada yang nggak setuju juga ya? Yang tidak setuju itu bukan berarti dia anti Indonesia Raya, tapi lebih ke pendapat supaya lagu itu diputar hanya di waktu-waktu tertentu. Jadi kan pertanyaannya apakah setuju diputar kontinu di tempat publik. Nah, yang tidak setuju itu di tempat publiknya itu, bukan soal esensi lagunya ya. Esensi lagunya. Terus apakah setuju untuk bersikap hormat? Itu angkanya sama, yang setuju diputar kontinu dan bersikap hormat itu presentasinya sama 95,6. Kemudian apakah itu diputar tiap hari, tiap Senin atau hari besar? Itu tetap masih yang setiap hari itu lebih besar, hampir 70%. Sisanya hari Senin dan hari besar, hari-hari besar. Itu jadi ini untuk kita dapat gambaran. Nah, selain survei kita juga observasi ke Linggarjo. Kita nyebar 6 relawan, satu relawan kita minta untuk nanyai 10 pedagang. Jadi kita punya 60 sampel ya. Tapi itu observasi langsung, wawancara langsung. Itu mayoritas juga setuju pedagang. Kita setuju. Nah, ini nambah, kita makin optimis. Meskipun hasil survei ini ya dan observasi ini bukan bukan sesuatu yang baku ya. Masih banyak hal yang harus kita kerjakan, sosialisasi,
Terus kita juga mau perkuat itu dengan surat edaran gubernur supaya itu lebih dipatuhi. Yang merespon survei itu Mas, dari kalangan apa saja Mas? Kalau kita tidak menanyakan profesi ya, Oke. hanya usia dan jenis kelamin. Kalau yang sekitar 60 laki-laki, 40 perempuan. Nah yang menarik di usia itu yang usia 25 tahun ke bawah itu hanya 8%. Oh. Nah, sisanya 25-50, 50 ke atas. Nah, artinya ini juga jadi satu temuan menarik Iya, bahwa ternyata betul Mas. generasi yang usianya di bawah 25 tahun ini tidak terlalu tertarik merespon survei ini. Satu itu, yang kedua ya bisa jadi mungkin konco-konco teman-teman kita itu tua-tua gitu ya. Tapi beberapa, saya ada satu grup WhatsApp yang itu alumni salah satu kegiatannya, umurnya di bawah 25 tahun, ada sekitar 200 lebih anggota. Saya sebarkan di situ 3 kali, saat sahur, saat tengah hari, dan setelah berbuka. Berarti mereka tidak pada merespon. Kalau itu mereka merespon itu pasti angka survei kami lebih dari 8%. Karena mereka sudah 200-an orang lebih. Sementara kita 591 responden. Artinya memang ini butuh PR kita semua untuk menggairahkan anak-anak muda dengan tema-tema kebangsaan. Mungkin bukan soal mereka menolak Indonesia Raya, tapi kemasannya. Iya, sesuai dengan zamannya. Iya, nah sekarang Kemasannya yang harus lebih fleksibel. Oke, tadi kan dikatakan bahwa ini latar belakangnya kan kita ingin memupuk Oh, iya. nasionalisme gitu ya. Betul. Nah pertanyaannya kan berarti apakah ada kekhawatiran yang selama ini sudah dipikirkan oleh Mas Hasto dan teman-teman? Ya, saya kira sudah banyak survei juga yang dilakukan lembaga survei bahwa persentase mereka yang menolak Pancasila, yang kemudian menginginkan konsep negara agama, ya, itu juga sudah banyak dirilis dan juga mereka yang terpapar radikalisme baik di TNI, Polri, atau pegawai negeri itu juga angkanya juga sudah mulai muncul. Nah ini saya kira menjadi keprihatinan supaya kita terus menjaga NKRI ini berdasarkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sesuai konsensus nasional. Karena apa? Bagi kami Indonesia ini kan bukan sesuatu yang sudah jadi dari awal atau sesuatu yang jatuh dari langit. Terus ini proses menjadi Indonesia itu harus terus dijaga, dirawat supaya tetap menjadi satu negara kesatuan dari sekian banyak perbedaan. Ada 700 lebih suku yang mendiami 17.000 pulau. Nah, bayangkan tidak ada negara yang mungkin seplural seperti kita. Nah, ini kalau kita tidak betul-betul jaga, kita bisa bubar. Ini contohnya banyak negara-negara di Balkan, di Timur Tengah, ya itu kan bubar karena persoalan konflik paham, persoalan perbedaan paham. Nah Indonesia kalau tidak dirawat betul bubar. Salah satunya adalah dengan lewat Indonesia Raya. Ya. Dan kita anggap lagu Indonesia Raya ini lebih mudah diterima dibanding misalnya kita ngomong Pancasila. Kalau ngomong Pancasila itu kan orang tidak anti Pancasila bisa saja tidak suka ngapa sih tidak ngomong Pancasila. Bisa jadi kan seperti itu. Tapi kalau Indonesia Raya ini kan sesuatu yang memang dia harus diekspresikan dengan nyanyi gitu, dengan dilakukan sehingga itu akan lebih mudah diterima. Saya dengar-dengar itu daerah-daerah lain juga akan mengikuti ya Mas Hasto ya? Ya, kita coba mendorong kota-kota lain yang memang memiliki frekuensi yang sama. Marilah kita memanfaatkan momentum
Hari Kebangkitan Nasional ini untuk menggelorakan rasa cinta terhadap NKRI, salah satunya dengan menggelorakan Indonesia Raya berkembang. Ada beberapa kota, Kediri, kemudian Semarang, ada teman Jakarta juga. Mudah-mudahan nanti semua secara teknis bisa melakukan siaran bersama secara live Itu streaming. sifatnya organisasi pribadi atau Pemerintah. daerah pemerintah ya? Kalau Kediri pemerintah. Oh, pemerintah, ya. Yang lain itu lembaga swasta, perguruan tinggi. Perguruan tinggi. Nah, kita terus upayakan itu karena mungkin juga sosialisasinya masih terbatas. Ya harapannya ini termasuk juga siaran di Dor TV ini bisa menambah Amin. jangkauan sosialisasi menjadi lebih meluas. Kalau dari For You Indonesia sendiri, sosialisasinya sudah berupa apa saja? Ya kita sih lewat media massa ya, baik konvensional maupun online, media online, sosial media, terus juga lewat simbol-simbol jaringan yang kita punyai, organisasi teman-teman, termasuk juga lewat langsung turun ke masyarakat, Oh iya. menemui masyarakat. Seperti yang tadi ya, Ya, yang dan di juga yang di pasar juga tadi ya. kemarin teman-teman juga sudah menemui Bupati Sleman, Wali Kota Jogja, Bupati Gunung Kidul. Ini pekan depan ke Bupati Bantul, jadi terus bergerilya. Gerilya terus. Untuk tindakan konkret selanjutnya Mas, ini kan akan menjadi sebuah himbauan atau apa nanti? Kalau lingkup pemerintah daerah nanti akan dibuatkan surat edaran gubernur. Yang isinya kurang lebih untuk meminta memutar lagu Indonesia Raya. Beberapa pemilik mall, pemilik hotel juga sudah kita hubungi dan mereka sedang konsolidasi. Jadi sebenarnya secara teknisnya itu kan di tempat itu sudah ada ketersediaan instalasi audio, Oh iya. sebagainya. Kalau itu udah ada aman, Iya. karena tinggal operator nanti nyolok muter di jam yang sudah disepakati. Dan makanya itu murah, berbiaya, simpel tapi berbobot. Iya, Betul. Iya. Itu yang seharusnya mempermudah lah. Iya, ya dia bayangkan di Iya. tempat di kantor kita lah, Iya. di lingkup kantor kita. Mungkin kita masuk jam 8, mungkin tidak harus jam 8 persis, 8:15 atau setengah 9. Menginterupsi hanya kurang dari 2 menit untuk berdiri dan setelah itu kembali lagi ke aktivitas normal. Oh iya. Nah, ya seperti membiasakannya. Maksudnya setiap tempat usaha pun bisa menyesuaikan dengan jamnya ya. Jamnya tidak harus jam 10, Iya. sesuai dengan kondisinya ya. Ya, seperti kalau misalnya perusahaan-perusahaan yang mereka harus jam sekian marketingnya harus pergi Ya. dan segala macam Ya. harus didahulukan ya. Nah, kita coba nanti seperti Oke. apa. Kan belum dicoba. Terakhir nih Mas Hasto, soal real target atau capaian yang sebenarnya ingin sekali dicapai oleh teman-teman di For You ini, Ya. ini apa ini? Kami realistis saja. Kami tidak ingin berambisi bahwa program ini nanti ini kan sekaligus juga kita untuk assessment kan. Program ini juga Iya, untuk assessment. iya. Oh, Seberapa iya. jauh masyarakat itu menanggapi, sejauh mana negara menanggapi. Negara ini konteks pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pemerintah daerah saya lihat sudah menanggapi dengan bagus, memfasilitasi kami sosialisasi dengan seluruh jajaran perangkat organisasi perangkat daerah, bupati, wali kota, beberapa dinas juga mengundang kabitnya untuk menerima kami, itu bagus. Nah, pemerintah pusat ini kan juga sekaligus kita Iya. assessment ini. Gitu. Dan, nanti ketika kita ibaratnya kita ini orang yang menawarkan sebuah produk ya, kita tetap harga tertinggi kan yang harus kita berikan Iya. setiap hari, continue. Tapi nanti kita juga akan fleksibel melihat reaksi publik.
Kalau mungkin itu dianggap membebani, memberatkan, atau menimbulkan hal-hal yang mungkin kontraproduktif, kita mau seminggu sekali aja deh, tidak apa-apa. Jadi bukan berarti kemudian Maksudnya bukan kualitasnya itu, ya kualitasnya tergantung bukan fisiknya. jadi ini kan kita kalau istilah dalam itu kita itu harus fleksibel dalam hal pendekatan, tapi memang harus kuat, harus tegas dalam prinsip. Jadi soalan setiap hari atau seminggu sekali ini kan soal fleksibel aja, tapi prinsip paling kita rayakan. Oke, nah sekarang kan ada apa semacam ajakan lah, mumpung apa Mas Hasto ada di teman-teman di Dur TV, silakan ajak teman-teman di Yogyakarta, Indonesia ini untuk statement terakhir Mas, ajakan dan sebagainya. Ya baik, sahabat Dur TV dimanapun berada, saya mengajak masyarakat untuk mari kita menggelorakan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya, setiap hari, setiap pagi di tempat kita masing-masing. Dan pada saat lagu itu dikumandangkan, kita wajib berdiri dan bersikap hormat. Mudah-mudahan dengan cara ini kita menjadi lebih mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Merdeka. Merdeka. Oke Mas Hasto, terima kasih atas waktunya, sudah bisa berbagi dengan kami. Kita jadi lebih tahu lagi tentang bagaimana For You Indonesia ini. Nah, ini kita dari Dur TV ada sedikit kenang-kenangan, ya. Mungkin tidak terlalu berarti, tapi ya semoga ini bisa membuat. Ya. Nah, Oke. boleh dicoba Mas. Siapa tahu nanti nggak cukup, langsung dirangkap ke aja. Keren ini. Terima kasih. Mantap ya, mantap. Oke, sahabat Dur TV, sampai ketemu lagi di posting berikutnya. Salam posting, link.